Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada renungan firman Tuhan saat ini. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini adalah taat pada Tuhan atau manusia. Taat pada Tuhan atau manusia. Renungan Rabu 8 November 2023 ini bacanya terambil dari Injil Matius 15. Matius 15 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita nanti merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini Kau memperkenan ke kami kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu mendengarkan dengan baik, mampu untuk menyimpan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni dosa kami yang selalu menghalangi kami untuk mampu mendengarkan firman-Mu dan melakukan dengan benar, Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius 15. Injil Matius pasal 15 ayatnya 1 sampai dengan 11. Yang demikian isinya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hei orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu unsur iman yang benar adalah mentaati kepada yang diimani. Maka taat kepada Tuhan itu adalah salah satu ungkapan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan, kita harus mentaatinya. Mentaati Tuhan ternyata bukan sesuatu yang mudah. Meskipun Tuhan selalu menolong kita lewat karya Roh Kudus agar kita dimampukan mentaatinya, tetapi tetap sering gagal. Ada beberapa sebab orang tidak mentaati Tuhan. Saya melihat seperti itu. Yang pertama-tama memang belum mengerti kehendak Tuhan. Tentu tidak semua kehendak Tuhan yang ada di kitab suci kita bisa mengertinya. Sehingga akhirnya kadang-kadang orang tidak mentaati Tuhan karena tidak mengerti. Yang kedua, sebabnya tergoda dengan keadaan hidup yang dialami.
Jadi keadaan hidup yang dialami itu bisa menjadikan kita lupa pada kehendak Tuhan, lupa pada perintah Tuhan. Karena fokus hidup kita itu pada keadaan kita, bukan pada kehendak atau perintah Tuhan. Jadi keadaan kita bisa mengalihkan fokus kita kepada keadaan daripada kepada perintah atau kehendak Tuhan. Mengapa? Dalam ibadah minggu di gereja kita selalu dibacakan hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tujuannya untuk mengingatkan kehendak Tuhan, mengingatkan perintah Tuhan. Sehingga hidup kita selalu fokus pada Tuhan, bukan pada keadaan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, memang sengaja melanggar perintah Tuhan. Sengaja melanggar perintahnya. Meskipun sudah mengerti, sudah hafal firman Tuhan, sudah hafal perintahnya, kehendaknya, tetapi dengan sengaja melanggar perintahnya. Semua itu dilakukan demi kepentingannya sendiri. Jadi ada 3 yang saya lihat mengapa sering tidak taat pada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca berisi percakapan antara Tuhan Yesus dengan beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Inti percakapannya mengenai perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Atau lebih tepatnya, adat istiadat yang merupakan perintah atau aturan buatan manusia dibandingkan dengan perintah Tuhan. Jadi di tengah masyarakat Yahudi ada 2 perintah, ada 2 aturan yang harus ditaati, yaitu adat istiadat Yahudi yang dibuat oleh manusia dan perintah Tuhan yang seharusnya lebih ditaati oleh orang Yahudi daripada adat istiadat. Namun dalam prakteknya, adat istiadat Yahudi sering dianggap sama wibawanya dengan perintah Tuhan. Dianggap sama dengan perintah Tuhan. Atau bahkan dianggap lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Jadi adat istiadat dianggap lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percakapan mereka diawali dengan pertanyaan atau lebih tepatnya protes. Protes ahli Taurat dan orang Farisi karena murid-murid Yesus ketika makan tidak mencuci tangan lebih dahulu. Dan ini dianggap melanggar adat istiadat Yahudi. Makan tanpa cuci tangan dianggap najis. Dari protes ini, Tuhan Yesus mendapat kesempatan untuk mengajar, untuk mengingatkan kepada ahli Taurat, orang Farisi, juga mengajar pada murid-muridnya tentang perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar, mengingatkan bahwa perintah mencuci tangan sebelum makan itu hanyalah adat istiadat Yahudi atau aturan buatan manusia, bukan perintah Allah. Yesus mengingatkan bahwa ada yang lebih penting dari aturan makan, aturan cuci tangan sebelum makan, yaitu menjaga hati supaya tetap baik, menjaga hati supaya tetap baik, tetap sesuai kehendak Tuhan. Yesus berkata, makanan itu masuk ke dalam mulut, lalu dibuang. Tetapi yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati dimengerti sebagai tempat segala pikiran, keinginan kita. Jadi kalau yang keluar dari mulut kita hal yang jahat, berarti hati kita juga dipenuhi dengan kejahatan. Inilah perbuatan yang najis, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut orang.
Di sini sebenarnya Tuhan sedang menegur niat jahat, rencana jahat ahli Taurat dan orang Farisi yang sengaja mencari-cari kesalahan Yesus. Jadi sebenarnya di sini Yesus sedang menegur mereka, mengingatkan niat mereka yang jahat. Jadi ini juga mengingatkan kita semua sebenarnya, agar kita menjaga hati kita dari hal yang jahat, supaya kita tidak melakukan tindakan yang najis, yaitu berbuat dosa, berbuat jahat. Itu yang pertama, ajaran Yesus, peringatan Yesus. Yang kedua, Tuhan mengingatkan agar adat istiadat tidak mengalahkan perintah Tuhan. Agar adat istiadat tidak mengalahkan perintah Tuhan. Tuhan menegur mereka dengan memberikan contoh yang kita baca di bacaan kita ada di situ. Yaitu dengan alasan uangnya sudah habis dipersembahkan pada Tuhan, maka mereka tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu menghormati ayah dan ibunya yang dengan merawat mereka. Jadi dengan alasan uangnya dipersembahkan pada Tuhan, sehingga mereka melanggar sebenarnya. Melanggar perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua dengan merawatnya. Tetapi Yesus menegur perbuatan orang ini karena mereka tidak punya motivasi yang benar. Mereka motivasinya salah. Ketika mereka mempersembahkan pada Tuhan, motivasinya jelas salah. Dengan mempersembahkannya, mereka yakin akan mendapatkan pahala, keselamatan. Daripada uangnya untuk merawat orang tuanya, mereka ingin mempersembahkannya untuk Tuhan, supaya mereka mendapatkan pahala keselamatan. Jadi ketika persembahan pada Tuhan ada motivasi yang egois, ini mengingatkan kita, kalau kita mempersembahkan pada Tuhan, haruslah dengan tulus sebagai ucapan syukur, bukan dengan motivasi yang lain. Lewat firman-Nya yang kita baca tadi, Tuhan mengajar agar kita selalu taat pada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya daripada mentaati aturan buatan manusia. Kelihatannya alasannya rohani. Banyak yang alasan rohani, yaitu mempersembahkan pada Tuhan. Tetapi akhirnya motivasinya jahat dan bahkan melanggar perintah Tuhan. Tidak menghormati orang tuanya dengan merawat mereka. Kiranya kita diingatkan hari ini untuk lebih taat pada Allah, pada Tuhan, daripada kepada manusia. Apapun yang tidak kita jalani, jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kita pada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh mengajar kami. Ternyata sebagai orang yang percaya kepadamu, beriman kepadamu, kami harus selalu mentaati Engkau Tuhan. Dan mentaati bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak halangan, ada banyak hambatan, ada banyak godaan yang bisa menjadikan kami tidak mentaati Tuhan. Kami tahu di dunia ini banyak aturan dan tatanan yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu yang harus tetap kami perjuangkan untuk kami lakukan adalah kehendak-Mu Tuhan. Peraturan-Mu, bukan peraturan manusia. Tetapi jika peraturan manusia itu sama dengan kehendak-Mu, mendukung kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu, maka kami harus melakukannya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami menaikkan syukur kami atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami ingat kepada saudara kami yang mengalami penderitaan, terutama akibat perang yang terjadi antara Israel dengan
Hamas Tuhan. Engkau kiranya hadir, mendampingi mereka yang menjadi korban Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Akibat perang menjadikan mereka menjadi ketakutan, menjadikan mengalami kehilangan anggota keluarga, mengungsi dari tempatnya, bahkan kesulitan untuk mendapatkan makanan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa, sadarkanlah mereka, para pemimpin yang terlibat dalam peperangan itu. Mereka sadar Tuhan untuk menghentikan kekejaman yang mereka lakukan Tuhan. Siapapun yang melakukan peperangan, mereka sebenarnya telah melakukan kekejaman bagi sesamanya. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk Indonesia, bangsa kami ini, di mana sebentar lagi negara kami akan mengadakan pemilihan umum. Kau berkati jalannya pemilihan umum, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari segala permusuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik, aman, tentram, saling menghormati, dan yang terutama berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyat Indonesia. Bukan hanya mementingkan kepentingan golongannya atau keluarganya Tuhan. Bapak kami berdoa secara khusus untuk Jemaat GKJ Sarimulyo, Yogyakarta. Kau berkati semuanya Tuhan. Engkau pimpin dan Kau lindungi. Kau berikan rezeki dan Engkau dampingi kehidupan seluruh warga GKJ Sarimulyo. Kami juga berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, juga karena lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Saudara Priskila Ajeng, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Edwin Rusma Yulianto, Saudari Andrea Yusepin, anak kami Nasya Alana. Berkatilah semua yang sedang sakit, pulihkan mereka Tuhan, berikan keteguhan iman. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh, seperti Ibu Rusmiati Buyung karena usia lanjut, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati semua Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala kegiatan, segala pelayanan yang dilakukan oleh Gereja-Mu GKJ Sarimulyo Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah semua. Biarlah damai sejahtera dirasakan oleh setiap warga GKJ Sarimulyo, bahkan lingkungan di mana Gereja-Mu berada Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Amin.